Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Aryani, SPDI. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi pembahasan kita meliputi menghindari sifat hidup berfoya-foya, menghindari sikap riya dan sum'ah, menghindari sikap takabur, dan yang terakhir menghindari sikap hasad. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu menghindari sikap hidup berfoya-foya. Apa sih sikap hidup berfoya-foya itu? Sikap hidup berfoya-foya merupakan sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta dengan tujuan bersenang-senang, seperti membeli barang-barang mewah yang kurang diperlukan, berpesta pora, serta sikap hidup boros lainnya. Dalam Islam, berfoya-foya disebut dengan istilah israf dan tabzir. Dalam pengelolaan harta, Islam melarang perilaku israf atau melampaui batas dan tabzir atau boros karena dapat mendatangkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalil yang melarang sikap hidup berfoya-foya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lalu, apa sih dampak negatif perilaku hidup berfoya-foya itu? Jadi yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan dunia, melalaikan akhirat. Kehidupan dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir, padahal akhiratlah tujuan akhir kehidupan kita. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk harta hingga melupakan kehidupan kelak di akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Membelanjakan harta secara berlebihan dan boros serta memamerkan kepada orang lain bisa memicu sifat iri dan dengki dari orang lain, sehingga sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Ya, selanjutnya yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Jadi pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena mengikuti gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka akan khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Karena takut hartanya akan habis, jadi dia tidak ada kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan. Ya, berikutnya adalah bagaimana cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ya, yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur akan sepenuhnya menyadari bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah, sehingga tumbuhlah keinginan bahwa Allah telah menjamin kehidupan manusia.
Yang kedua, selektif memilih teman. Terkadang ada teman yang hanya memanfaatkan kita. Ketika ada maunya, baru mau dekat sama kita. Tapi ketika kita sedang kesusahan, mereka menghilang. Ya, selanjutnya yang ketiga, jalani hidup dengan sederhana. Ya, kemudian yang keempat, tentukan prioritas utama dalam menggunakan harta atau uang. Jadi utamakan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan utama kita. Kemudian yang kelima, beramal dan bersedekah. Kalau kita memiliki harta yang lebih baik kita sisihkan untuk beramal dan bersedekah. Karena dengan beramal, harta kita akan bertambah, bukan berkurang. Ya, selanjutnya yang keenam, menabung dan berinvestasi. Jikalau kita mempunyai harta atau uang yang lebih baik ditabung atau diinvestasikan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Yang ketujuh, kurangi jalan-jalan ke tempat perbelanjaan. Ya, selanjutnya yang kedelapan, susun rencana keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya, apa sih manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya? Yang pertama, tidak terpengaruh bujuk dan rayu setan. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Selanjutnya, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, disukai orang lain. Yang kelima, terhindar dari sikap hidup miskin. Dan yang terakhir, terbiasa menerapkan skala prioritas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu menghindari sikap riya dan sum'ah. Apa sih riya dan sum'ah itu? Jadi menurut bahasa, riya berarti pamer. Sedangkan menurut istilah, riya berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar memperoleh pujian atau sanjungan. Ya, kalau sum'ah. Jadi kata sum'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah berarti amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh orang lain bahwa yang bersangkutan melakukan suatu kebaikan yang akhirnya mendapat pujian dan simpati dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Dan kedua sifat ini sulit sekali untuk terdeteksi. Akan tetapi, kita bisa mengetahui ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat riya dan sum'ah. Apa saja sih ciri-ciri yang dimaksud? Ya, jadi ciri-ciri sikap riya dan sum'ah itu yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan sama orang lain. Selanjutnya, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kemudian, amalnya selalu ingin dilihat dan didengar, kemudian dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat orang lain atau tidak. Yang ketujuh, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan, tapi sebaliknya, semangat akan turun
apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Ya, kemudian selanjutnya dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Ya, jadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku riya dan sum'ah ini. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Kemudian muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang selanjutnya, yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Ya, kemudian selanjutnya, ya, bagaimana sih cara menghindari sikap riya dan sum'ah? Ya, jadi yang pertama itu meluruskan niat. Luruskan niat, jadi kebaikan apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain atau mendapat pujian dan sanjungan orang lain. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Yang keempat, selalu berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Apapun yang kita diberikan oleh Allah, baik dalam kondisi susah maupun senang, kita harus tetap bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Ya, yang ketujuh, belajar ikhlas atas amal yang telah diperbuat. Selanjutnya, mengingat kematian. Yang sembilan, menggiatkan ibadah. Dan yang ke-10, selalu mengingat akan bahaya dari riya itu sendiri. Yang selanjutnya, hidup dalam kesederhanaan. Menahan diri untuk tidak bercerita tentang apa yang telah kita lakukan, apalagi itu hal yang kita lakukan tentang kebaikan. Yang terakhir, baik, selanjutnya apa sih manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah? Ya, jadi manfaat menghindari sikap riya, yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Yang kedua, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri kelak di akhirat. Yang keempat, terjauhkan dari ancaman syirik kecil. Yang kelima, terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya dan manusia. Kemudian manfaat dari menghindari sikap sum'ah. Yang pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas. Kemudian selanjutnya, mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsunya. Selanjutnya, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia.
Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu menghindari sikap takabur atau sombong. Ya, apa sih takabur itu? Ya, jadi takabur itu berarti membanggakan diri sendiri, merasa dirinya lebih besar, lebih tinggi, lebih pandai, atau lebih segalanya, dan memandang orang lain lebih rendah. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Kemudian apa sih dampak negatif dari sikap takabur? Ya, jadi dampak negatif dari sikap takabur ini, kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, selanjutnya, bagaimana cara menghindari sikap takabur? Ya, jadi caranya yang pertama dengan membiasakan diri untuk selalu tawadhu atau rendah hati. Yang kedua, berusaha untuk tidak memandang orang lain dari sisi kekurangannya saja. Ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, memperbanyak pertemanan baik di sekolah maupun di rumah. Ya, selanjutnya bagaimana sih manfaat menghindari sikap takabur? Ya, jadi yang pertama, manfaat kita menghindari sikap takabur ini menjadikan manusia bersikap rendah hati. Kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Yang ketiga, terjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, mendatangkan banyak rezeki dan persaudaraan. Yang kelima, tidak khawatir dan takut dipandang rendah oleh manusia, karena kemuliaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menumbuhkan sifat keimanan yang kuat. Dan yang ketujuh, menjadi orang yang terbuka, dapat menerima kritik dan masukan dari orang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang yang terakhir ini, yang keempat, tentang menghindari sikap hasad. Apa sih hasad itu? Jadi hasad berasal dari bahasa Arab, yakni hasada, yahsidu, ihsid, yang berarti iri dan dengki. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapat seseorang, baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan jenis lainnya yang disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ada 3 jenis hasad menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu mengharap hilangnya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, dan ia mendapat nikmat tersebut. Yang kedua, mengharap hilangnya kebahagiaan orang lain. Dan yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, kemudian selanjutnya apa sih dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh sikap hasad ini? Ya, yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati menjadi susah melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain.
kesenangan orang lain. Ya, yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sikap hasad? Ya, jadi caranya yang pertama, memiliki rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah adalah baik untuk hambanya, akan tetapi bisa menjadi cobaan dan ujian baginya. Yang selanjutnya, selalu ingat kerugian yang dapat ditimbulkan oleh sikap hasad tersebut. Dan yang terakhir, selalu bersemangat dalam melakukan kebaikan. Ya, selanjutnya, apa sih manfaat menghindari sikap hasad? Ya, jadi ada beberapa manfaat yang kita rasakan kalau kita menghindari namanya sifat hasad tersebut. Di antaranya, terjaga dari keganasan penyakit rohani. Ya, sakit ketika melihat orang bahagia, sakit ketika melihat orang sukses. Ya, kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari berbagai jenis penyakit fisik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ada hikmah, ada kebaikan. Ya. Sekedar itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.